Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa kembali dalam Ephrata Devotion. Hari ini kita akan membahas silsilah Yesus Kristus dari Matius pasal 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sebelum kita melanjutkan devotion ini, izinkan saya bertanya, berapa banyak di antara kita yang senang membaca silsilah yang tertulis dalam Alkitab, termasuk silsilah Yesus Kristus? Banyak orang yang melewati atau tidak membaca silsilah-silsilah yang ada di dalam Alkitab. Mengapa hal itu terjadi? Tentu ada beberapa penyebab. Membosankan, merasa tidak perlu, membuang-buang waktu, dan lain-lain. Tapi persoalan yang sebenarnya adalah karena kita tidak mengerti makna silsilah atau tujuan penulisan dari setiap silsilah di dalam Alkitab. Tujuan penulisan silsilah atau garis keturunan adalah untuk menunjukkan kemurnian garis keturunan seseorang. Kita akan merenungkan garis keturunan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan dalam mempelajari silsilah Yesus Kristus, yaitu ada ditulis nama perempuan. Hal ini sangat mengherankan karena dalam silsilah orang Yahudi nama perempuan tidak ditulis. Biasanya yang ditulis adalah nama laki-laki. Perempuan dipandang orang Yahudi pada zaman itu bukan seorang pribadi. Dia hanya sesuatu. Perempuan tidak memiliki hak hukum. Dia adalah milik bapaknya atau suaminya. Dia tidak mendapat warisan dalam keluarga, sehingga seringkali dilupakan dan tidak diingat, sehingga dalam silsilah nama mereka tidak ditulis. Hal yang lebih mengherankan lagi adalah ketika kita memperhatikan nama-nama perempuan itu dan apa yang mereka lakukan. Rahab dalam Yosua pasal 2 ayat 1-7 adalah seorang perempuan berdosa. Perempuan sundal dari Yeriko. Rut bukan seorang wanita keturunan Yahudi. Ia adalah perempuan dari Moab. Dalam Ulangan 23 ayat 3 dikatakan, seorang Amon atau Moab, janganlah ia masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Sampai selama-lamanya. Jadi Rut sebenarnya adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Tamar adalah seorang wanita pemikat yang bertindak sebagai perempuan jalang. Kejadian pasal 38. Batsheba, istri Uria, wanita yang karena kecantikannya memikat hati Daud, sehingga Daud jatuh dalam perselingkuhan. Apa makna penulisan silsilah ini? Mengapa nama-nama perempuan ditulis dalam silsilah Yesus Kristus? Mengapa nama orang asing yang bukan dari keturunan Yahudi ditulis dalam silsilah Yesus Kristus? Mengapa orang yang dikenal sebagai orang berdosa dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya Matius dalam silsilah ini sudah menunjukkan simbol-simbol arti dan inti dari Injil Allah
di dalam Yesus Kristus. Dengan mencantumkan nama wanita, itu berarti di dalam Injil tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Keduanya adalah ciptaan Allah yang dicipta dalam rupa dan gambar Allah. Dua-duanya dikasihi Allah dan dipakai Allah menjadi saksinya. Menulis nama perempuan asing seperti Ruth ini menegaskan bahwa di dalam Injil Yesus, tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi telah dirobohkan. Semua suku bangsa di muka bumi memperoleh kasih dan anugerah Allah. Mendaftarkan nama-nama orang yang dikenal sebagai wanita dalam silsilah Yesus Kristus seperti Rahab, Tamar. Hal ini menegaskan bahwa inti Injil Yesus Kristus, bahwa Allah mengasihi semua orang berdosa, betapa rusak pun mereka, betapa jahat pun mereka, Allah mengasihi dan menerima mereka melalui pertobatan, melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar silsilah Yesus berarti kita belajar inti Injil. Pelajarilah silsilah Yesus Kristus. Jangan melewatinya dalam membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.